ada berita baik, ternyata realisasi pencairan tambahan 100% di tahun 2024 kemarin itu masih dilanjutkan oleh pemerintah nih Bapak Ibu. Ini bisa kita lihat postingan dari teman-teman di tahun 2025 ini. Salah satu contohnya ini diposting tanggal 31 Januari. Postingannya seperti ini. Tunjangan 100% THR dan gaji 13 di KAUR Bengkulu alhamdulillah sudah cair. Bagaimana di daerah teman-teman? Nah, di Kabupaten KAUR Bengkulu, berdasarkan informasi dari rekan-rekan guru di postingannya, itu menyampaikan tunjangan 100% THR yang tahun 2024 ya, itu cair. Artinya di 2025 ini pemerintah daerah masih tetap menggulirkan proses realisasi pencairan di Bapak Ibu. Dan bukan hanya satu daerah, ini bisa kita lihat di daerah lain postingannya seperti ini. Bersyukur THR TPG 13 tahun 2024 cair tadi sore jenjang SD Kota Manado. Ini diposting beberapa waktu yang lalu, masih di bulan Februari 2025 Bapak Ibu. Artinya, lagi-lagi kita bisa simpulkan THR 100% masih bisa pencairan di 2025. Apakah cuma 2 postingan? Ternyata tidak. Masih ada daerah lain yang menyampaikan hal yang sama. Ini postingan dari rekan-rekan guru. Alhamdulillah THR dan gaji 13 2024 sudah mencair di Kabupaten Oki untuk guru SD dan SMP. Berarti memang di tingkat kabupaten karena jenjang SD SMP di Kabupaten Oki. Oki ini singkatan ya dari salah satu kabupaten. Oke, boleh disampaikan di kolom komentar nih. Bagi teman-teman yang di daerah Oki boleh disebutkan apa kepanjangan daerahnya atau yang mengetahui. Nah, poinnya sama tadi Bapak Ibu. Di postingan yang lain dari teman-teman guru beberapa waktu yang lalu juga menyampaikan, alhamdulillah tambahan THR TPG 100% untuk Sulawesi Tenggara jenjang SMA sudah masuk rekening. Ini sumber kita adalah postingan dari rekan-rekan guru. Mohon dikonfirmasi nih dari 4 daerah ini yang diposting ya. Boleh dikonfirmasi di kolom komentar apakah memang sudah terrealisasi atau seperti apa. Kalau informasi ini benar, maka ini menunjukkan lagi-lagi meskipun sudah di tahun 2025 pemerintah daerah masih bisa merealisasikan pencairan tambahan 100% yang memang menjadi hak guru. Karena ini disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan di tahun 2024 yang lalu bahwa guru yang tidak dapat tukin itu diberikan 100% tunjangan sertifikasi 100% dimaksud 1 bulan ya gaji pokok dalam komponen THR dan gaji 13. Memang di 2024 kemarin itu ada yang pencairan tuntas, tapi ada yang tidak tuntas. Nah, ternyata di 2025 ini tetap direalisasikan. Ini menjadi berita baik tentunya. Semoga daerah-daerah yang belum pencairan hingga hari ini bisa segera pencairan di daerahnya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, lantas adakah informasi tentang THR 2025? Apakah komponen 100% TPG masih dipertahankan? Ini yang dipertanyakan oleh rekan-rekan guru di banyak daerah, di banyak media. Karena memang tambahan 100% ini sangat terasa manfaatnya untuk rekan-rekan guru. 1 bulan gaji pokok itu sangat bermanfaat untuk penghasilan guru dalam di THR dan gaji 13. Seperti apa informasinya? Kita mulai dari yang pertama, siaran pers. Karena ini akan connect antara siaran pers dengan peraturan Menteri Keuangan tadi Bapak Ibu. Siaran pers ini dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan melalui situs resminya. Ini bisa kita lihat di pojok kiri atas, kemenkeu.go.id. Ini menunjukkan bahwa domain.go.id adalah domain resmi milik pemerintah.government.id. Nah, dalam situs atau website resmi Kementerian Keuangan ini ada sebuah siaran pers ya yang diposting pada tanggal 11 Maret 2025. Apa isinya? Mari kita baca sama-sama, mari kita pahami sama-sama. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 bagi ASN dan seterusnya. Kebijakan pemberian THR dan gaji 13 merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara serta sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan para pegawainya dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Di paragraf yang ke 2, 3, 4, 5, 6. Ya, di paragraf kelima, kita langsung ke paragraf kelima yang menjadi poin pembahasan kita. Untuk instansi pemerintah daerah, komponen yang diberikan adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok, termasuk tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural,
serta paling banyak tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan yang diterima dalam 1 bulan dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Ada kalimat terakhir yang menjadi poin penting untuk guru, semua untuk guru sertifikasi ya, dan juga termasuk non-sertifikasi sebenarnya. Mari kita baca. Sementara itu, untuk guru dan dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan, diberikan tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru ya, serta tunjangan profesi dosen yang dibayarkan per bulan. Jadi kalimat terakhir di paragraf ke-6 siaran pers ini itu jelas menunjukkan bahwa untuk guru ya yang tidak menerima tukin di THR-nya itu ditambahkan 1 kali gaji pokok, 1 kali tunjangan profesi, untuk non sertifikasi 1 kali tamsil. Ya, seperti itu Bapak Ibu, tambahan penghasilan. Jadi memang ini kemudian menjadi perdebatan di kalangan guru. Ada yang berbahagia di tahun 2024 kemarin karena menerima pencairan 2 kali gaji pokok karena 1 bulan di THR dan 1 kali di TPG, di gaji 13 tambahannya. Tapi di sisi lain banyak juga guru-guru yang bahkan menganggap berita ini adalah hoax terkait tambahan 1 kali gaji pokok karena di daerahnya tidak menerima, tidak ada pencairan di daerahnya. Nah, ini perlu dipahami Bapak Ibu. Kalau dikatakan hoax tidak benar juga karena regulasi secara resmi itu ada. Ketetapan dari pusat itu ada. Nah, yang menjadi persoalan adalah tidak pencairan di daerah Bapak Ibu. Apa penyebabnya? Tentu pihak Pemdanya Bapak Ibu yang lebih mengetahui itu. Nah, seperti itu. Karena terbukti banyak daerah yang sudah pencairan tambahan ini. Tambahan 1 kali sertifikasi atau 100% ya kita mengenalnya Bapak. Selain siaran pers yang dimuat di website Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan sebelumnya juga sudah yang terbaru itu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025. Apa isinya? Mari kita cek. Jadi, Kementerian Keuangan sudah secara resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dan gaji 13 kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Di mana di pasal 9 daripada Permenkeu ini adalah ayat 1 ya, ayat 1, tunjangan hari raya dan gaji 13 terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Nah, lantas di mana keterangan tunjangan sertifikasi untuk guru 1 bulannya? Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu di ayat 11 sebagai tambahan dari pasal ini. Jadi memang ada pasal yang menyebutkan. Mari kita lihat. Nah, di sini Bapak Ibu ya, di ayat 15 kami zoom supaya kita membacanya lebih jelas. Kita baca ayat 15. Dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, tidak menerima tukin, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E, dapat diberikan tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Jadi, ada keterangan diberikan tambahan tunjangan profesi dalam 1 bulan, 1 kali gaji pokok tentunya. Nah, regulasi ini kemudian Bapak Ibu sama dengan regulasi tahun 2024. Jadi juga ada Peraturan Menteri Keuangan di mana salah satu ayatnya adalah keterangannya begini. Ayat inilah yang kemudian menjadi landasan hukum, menjadi dasar hukum untuk penyaluran anggaran atau penganggaran 1 kali gaji pokok sertifikasi dalam THR di tahun 2024. Dan ternyata di 2025 ini kembali ada keterangan seperti ini. Ini artinya idealnya tahun 2025 kembali guru mendapatkan hal yang sama dengan tahun 2025, yaitu mendapatkan tambahan 1 kali tunjangan sertifikasi dalam THR dan gaji 13-nya Bapak Ibu. Peraturan ini Bapak Ibu adalah peraturan yang resmi ditandatangani oleh Ibu Menteri Keuangan secara elektronik pada tanggal 12 Maret 2025. Di sini ada keterangannya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sudah juga diundangkan Bapak Ibu oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham.